Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan kita yaitu Statika 2 dalam topik keseimbangan titik kumpul. 2 minggu yang lalu saya sudah membahas soal keseimbangan titik kumpul, ya. Salah satu metode dalam menghitung gaya-gaya dalam batang pada struktur truss atau struktur rangka batang statis tertentu seperti itu, ya. Untuk menghitung gaya dalam khususnya gaya aksial tarik ataupun aksial tekan. Nah, 2 minggu yang lalu kita membahas soal metode keseimbangan titik kumpul analitis. Sebelumnya kita sudah membahas metode Ritter. 2 minggu yang lalu kita membahas keseimbangan titik kumpul analitis. Nah, sekarang kita membahas keseimbangan titik kumpul grafis sebelum masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode Cremona. Baik. Nah, untuk keseimbangan titik kumpul grafis, namanya saja grafis, berarti 100% kita harus lakukan dalam bentuk penggambaran secara grafis. Baik. Ini adalah contoh soal kita yang sudah kita bahas sebelumnya pada metode Ritter maupun keseimbangan titik kumpul. Kita akan coba menyelesaikan ini dengan cara keseimbangan titik kumpul grafis. Oke. Namanya keseimbangan titik kumpul grafis, namanya penggambaran secara grafis, maka sudah pasti semua harus diskalakan. Penggambaran harus sesuai dengan skala yang benar. Misalkan kita menggunakan bantuan AutoCAD, maka kita mengskalakan dengan skala 1:1 lebih pas, tidak ada masalah, karena layar dari AutoCAD ini tidak terbatas, sehingga kita mengskalakan dengan 1:1. Sebagai contoh, di sini saya menggambarkan struktur utamanya benar-benar seperti ini. Bentang di bawah ini 40 meter, untuk yang di atas 35 meter, jarak per segmen adalah 5 meter, tingginya 6 meter, panjang batang diagonal adalah 6,5 meter. Jadi benar-benar sesuai dengan skala di sini adalah sesuai skalanya. Jadi kalau 5 meter ya kita gambar dengan 5 meter. Seperti itu. Itu untuk dari sisi jarak. Dari sisi gaya, kita juga menggambar sesuai dengan skala gaya. Misalnya contoh di sini. Di sini 10 ton. Dengan skala gaya 1:1, maka tentu saja saya harus menggambar dengan jarak 10. Contoh, ini adalah 10 ton, maka panjang batang ini saya tunjukkan dari sini ke sini adalah 10. Seperti ini. Ini adalah 10. Gaya ini 20 ton, maka saya akan menggambarkan gaya ini sejarak sama, yaitu 20 ton. Oke. Jadi skala yang kita gunakan adalah skala 1:1. Oke. Lanjut. Baik metode Ritter maupun keseimbangan titik kumpul, semua kita harus berawal dari langkah yang pertama, tentu saja adalah menghitung reaksi tumpuan. Selain kita harus mengontrol kestabilan struktur dan mengecek apakah strukturnya statis tertentu, ya, seperti itu. Nah, tapi itu kita anggaplah kita sudah melakukan pengecekan itu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah yang Anda harus lakukan adalah kita harus menghitung reaksi tumpuan berapa. Oke, reaksi tumpuan sederhananya kalau kita melihat reaksi tumpuan ini ada 10 ton, 1 2 3 4 5 6 7, ya. Secara struktur konstruksinya ini adalah simetris, secara beban juga seimbang, simetris juga, maka otomatis reaksinya antara reaksi di A maupun reaksi di B pasti sama, reaksi vertikalnya, ya. Atau dia akan sama nilainya dengan yang sudah kita hitung di sini. Reaksi tumpuannya pasti sama dengan ini, 80 kilonewton, ya. Di sini saya pakai kilonewton, berarti di sini kilonewton. Anggaplah ini adalah ton, ini adalah kilonewton, ya. Seperti itu. Di sini adalah 80 kilonewton, berarti 10 kilonewton, berarti di sini adalah 10 kilonewton. Oke, jadi ini cuma masalah satuan saja, ya. Baik. Nah,
Jadi menghitung reaksi tumpuannya tentu saja kita jumlahkan seluruh di atas gaya-gaya ini terus kita bagi dua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 20 ditambah 2 kali 10 dibagi 2. Ketemulah reaksi tumpuannya adalah 80. Oke, berarti penggambaran yang harus kita lakukan namanya keseimbangan titik kumpul, kita harus memulai dari nodal paling luar, di mana gaya batang yang tidak diketahui itu maksimal 2, jangan lebih dari 2. Contoh, misalkan kita berangkat dari titik kumpul 1. Titik kumpul 1 berarti kita akan memulai perjalanan dari gaya yang diketahui. Tentu saja gaya yang paling pertama diketahui adalah reaksi tumpuan. Kalau reaksi tumpuan di sini kita sudah ketahui 80 kN atau 80 ton ya, kalau satuannya tadi ton, angal ton. Berarti kalau 80 berarti kita harus melakukan penggambaran senilai. Jadi saya akan tinjau pertama adalah dari titik kumpul 1. Kenapa titik kumpul 1? Karena di sini ada dua batang yang tidak diketahui, yaitu 16 dan 1. Kalau kita memulai dari titik kumpul 10, kita tidak mengetahui 16, 2, 4 dan 9, sehingga lebih dari 2. Jadi tidak tepat kalau kita memulai dari 10. Keliru. Kita harus memulai dari titik nodal 1. Berarti saya harus mulai dari RAV. RAV adalah 80. Saya akan mulai penggambaran. Saya mulai startnya dari sini. Saya pakai perintah line saja. Line. Saya nyalakan orto. Seperti ini. Saya tarik ke atas sejarak 80. 80 ini sama dengan nilai dari RAV. Oke. Ini adalah 80, ini adalah RAV. Baik. Saya akan arahkan RAV-nya ke atas seperti ini. Ini adalah panahnya. Nah, ini adalah RAV. Oke, start awalnya tentu saja dari sini. Oke, RAV. RAV naik S16 dan S1. Jadi RAV naik, turun P1, masuk S16, masuk S1. Jadi P1 saya akan copy P1 ini seperti ini. RAV ini P1. Jadi RAV naik, sini adalah P1. Oke. Saya pindahkan ke sini. Ini adalah ujung dari P1. Nah, oke. Jadi RAV paling puncak di sini adalah RAV. Turun P1, kemudian masuk S16. Berarti kita harus mengcopy ini. Miringnya ini harus disamakan. S16 seperti ini. RAV S16 dan ditutup oleh S1. S1. Tulis seperti ini. Saya akan fillet ini. Nah, oke, baik. Saya ulang. Titik awalnya adalah di sini, titik nolnya di sini adalah di sini. Terus kita masuk ke atas RAV P1 masuk S16 sejajar dengan ini. Kita hanya memindahkan ini S16. Terus masuk di sini S1. Berarti saya sudah mendapatkan angka ini. RAV ini adalah S16. Seperti ini. Baik. Ini adalah S1. Oke. Sekarang kita perhatikan, saya ulang. Jadi saya akan kasih nama di sini. Ini adalah kita meninjau titik kumpul 1. Oke.
adalah titik kumpul 1. Oke. Ini adalah titik kumpul 1. Baik, saya ulang. Titik awal dari sini RAV sebesar 80, turun P1 karena P1 turun sebesar 10, masuk S16 ini sejajar dengan ini, dan masuk S16. Sekarang di titik kumpul 1 ini kalau kita lihat S16 menuju ke bawah sini. Kalau dia menuju ke titik kumpul berarti dia adalah tertekan. Kenapa menuju ke titik kumpul kalau dia ke bawah sini? Karena kita menuju di batang 1, S16 turun, sehingga S16 ini kalau dia tertekan otomatis dia adalah negatif. Dan S1 ke arah sana, ditinjau dari titik kumpul 1 ini, maka S1 ini pasti keluar titik kumpul. Jadi keluar titik kumpul berarti dia akan positif. Seperti ini. Nah, berapa nilai S16? Kita lihat berapa panjang S16, itulah sama dengan gayanya. Oke, saya distance seperti biasa, seperti ini. Nah, S16 adalah 75,83 minus ya, tertekan. Ini harusnya sama dengan perhitungan kita sebelumnya. Kita cek di sini. S16. Nah, ini dia. S16 vertikal ini, S16 di sini sama dengan perhitungan keseimbangan titik kumpul metode analitis, nilainya adalah 75,83 tekan. Dia juga akan sama angkanya dengan di sini, 75,83 tertekan. Itu S16. Sedangkan batang 1 S1 29,17 akan bernilai sama dengan tinjauan S1 di sini. Ini dia, S1 29,17 dengan tertarik. Sama. Oke. 29,17. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai S16 dan S17, S16 dan S1. Kita sudah menemukan nilai batang S16 dan batang S1. S16 nilainya adalah 75,83 tertekan, dan batang 1 nilainya adalah 29,17 tertarik, yang mana perhitungannya persis sama dengan keseimbangan titik kumpul analitis. Baik. Untuk di titik kumpul selanjutnya saya akan lanjutkan pada video berikutnya.